Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 436, menjadi lebih kuat lebih cepat 2. Waktu mengalir seperti air di dalam ruang. Ada lebih dari cukup makanan untuk mereka di dalam cincin tata ruang mereka, tetapi pembudidaya panggung inti emas tidak benar-benar perlu makan. Mereka hanya makan sebagai cara untuk menghilangkan kebosanan karena hanya harus berlatih dan berlatih di dalam ruang yang seolah-olah abadi ini. Hanya dalam waktu 1 tahun, Pangeran Lin Yan adalah orang pertama yang membuat terobosan saat dia memanggil kesengsaraan api. Semua orang menyaksikan dari samping karena tidak ada yang diizinkan mengganggu kesengsaraan seseorang. Pertama, mereka bahkan bisa mati jika api menyerang mereka. Kedua, jika mereka terluka karena kesengsaraan, jiwa mereka juga tidak lengkap, sehingga membuat mereka semakin dekat untuk dimusnahkan sepenuhnya tanpa ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Jadi, itu adalah kesepakatan diam-diam bahwa tidak ada yang akan mencoba mengganggu kesengsaraan seseorang. Api tampak menyebar dari langit menuju Pangeran Lin Yan dan menyerangnya dari semua sisi. Kesengsaraan api. Setelah ini akan ada kesengsaraan petir saat mereka maju ke tahap kultivasi selanjutnya. Namun, pasti butuh waktu bertahun-tahun sebelum mereka akhirnya bisa mencapai titik itu karena prosesnya sangat panjang. Memadamkan. Saat api terserap ke dalam tubuh Pangeran Lin Yan, kulitnya tampak hangus. Pertahanan Qi dia mulai gagal. Untungnya, api tampaknya telah berakhir dan Pangeran Lin Yan dengan selamat melewati kesengsaraan. Itu hampir saja, gumam Lin Yun sambil menonton dari samping. Lin Xiao melirik Lin Yun. Kamu bisa melewatinya dengan mudah selama kamu memperbaiki konstitusi tubuhmu. Bisakah kamu tidak mengingatkanku tentang itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, Wenren Yu telah memberitahunya bahwa jika Lin Yun berhasil mengatasi penghalang fisiknya, dia akan maju pesat. Sayangnya, kedua belah pihak merasa malu satu sama lain dan sepertinya tidak membuat kemajuan sama sekali bahkan setelah beberapa waktu berlalu. Ayo kembali dan berlatih. Ah, itu tidak cukup. Tujuan kita di sini adalah untuk maju ke tahap inti emas 2. Pangeran Lin Xian, yang baru saja selesai menonton saudaranya, Cek Yu, apa menurutmu kita bisa langsung maju hanya karena kamu bilang begitu? Pangeran Lin Yan menghabiskan lebih dari 4 tahun berlatih di tahap inti emas 3 sebelum akhirnya dia bisa naik ke tahap inti emas 4. Pangeran Lin Xian tidak yakin bahwa dia akan dapat maju secepat itu mengingat dia hanya maju ke tahap inti emas 1 belum lama ini. Ayo kembali berlatih. Di tahun kedua, baik Lin Yun dan Fan Ling maju ke tahap inti emas 2 yang mengejutkan orang lain. Tidak hanya itu, kekuatan yang mereka pancarkan membuatnya tampak seolah-olah mereka jauh lebih kuat dari peringkat itu. Pangeran Lin Xian menyaksikan dari samping sebelum menghela nafas. Saya tidak percaya ada kultivasi yang membutuhkan 2 orang dari jenis kelamin yang berbeda. Itu disebut kultivasi ganda. Dan Lin Xiao, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin maju lebih cepat? 2 tahun telah berlalu dan kamu masih di tahap inti emas 1. Diam. Lin Xiao juga jengkel. Jika bukan karena fakta bahwa cadangan Qi Lin Hu begitu besar sehingga dia tidak dapat memurnikan semuanya dengan begitu cepat, dia tidak akan tertinggal seperti ini. Meskipun Lin Hu juga telah bekerja, kemajuannya masih lebih lambat dari yang lain meskipun bantuan telah mereka terima. Mereka yang sudah berada di tahap inti emas 2, saatnya bertanding. Putri Lan Yihua tersenyum cerah. Dia juga berlatih untuk mencapai Golden Core Stage 3, tetapi dia tahu itu akan memakan waktu lama karena darah Phoenix yang tercampur ke dalam tubuhnya. Selain itu, dia harus memicunya di luar karena kesengsaraan api pasti akan menghancurkan segalanya dalam kasusnya. Dia tidak ingin menghancurkan tempat khusus ini. Tentu. Fan Ling mengeluarkan kipasnya dan tersenyum. Dia memandang Putri Lan Yihua dengan senyum cemerlang. Saya tidak pernah merasa lebih baik dari sekarang. Desir. Bang. Kedua gadis itu sibuk berhemat satu sama lain sementara yang lain masih berkultivasi. Tidak peduli apa, mereka harus maju lebih cepat. Sementara di luar sini baru 2 jam berlalu,
mereka sudah menghabiskan 2 tahun di ruang ini. Setelah 2 tahun 3 bulan, Pangeran Lin Xian akhirnya maju ke Golden Core Stage 2. Jika bukan karena tempat dan waktu yang salah, dia akan memanggil Pangeran Lin San untuk menyombongkan prestasinya. Kamu tinggal di yayasan pendirian lebih lama dari Lin San. Pangeran Lin Yan menatap adik laki-lakinya. Jadi wajar jika kamu harus lebih cepat mencapai Golden Core Stage 2. Itu karena Lin San tidak berlatih sampai puncak. Dia sudah cukup baik apa adanya. Tetapi, setiap kultivator memiliki jalan mereka sendiri. Kekuatan dan kelemahan mereka berbeda dari setiap orang. Mencoba adu kekuatan dengan seseorang yang berfokus pada kecerdasannya bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah ditegur oleh Pangeran Lin Yan, Pangeran Lin Xian kembali ke pelatihannya dengan ekspresi cemberut. Dia benar-benar tidak punya alasan untuk bangga. Setelah 2 tahun 5 bulan di dalam ruang khusus, Lin Xiao akhirnya maju ke Golden Core Stage 2. Dia merasa seolah-olah begitu banyak waktu telah berlalu saat dia tinggal di sini karena dia adalah orang terakhir yang membuat terobosan setelah pelatihan pahit. Apakah kamu siap sekarang? Putri Lan Yihua menatap suaminya dan tersenyum. Lin Xiao mengangguk. Penampilannya tidak berubah dari 2 tahun lalu, tetapi dia lebih tahu bahwa usia mentalnya sudah 23 tahun dan tidak lagi 21 tahun seperti sebelumnya. Menghabiskan waktu pelatihan di sini cukup melelahkan. Kamu lebih baik membatalkan formasi segera atau kamu akan kelelahan. Meskipun itu menyalurkan kekuatan dunia, itu masih terhubung denganmu dan secara alami akan menggunakan kekuatan nagamu di dalam tubuhmu. Bab 437, kembali ke ibu kota kerajaan Sun. Kamu lebih baik membatalkan formasi segera atau kamu akan kelelahan. Meskipun itu menyalurkan kekuatan dunia, itu masih terhubung denganmu dan secara alami akan menggunakan kekuatan nagamu di dalam tubuhmu. Lin Xiao melambaikan tangannya dan aliran waktu kembali normal. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tiba-tiba di kepalanya seolah-olah ada sesuatu yang tumpul menghantamnya. Mengerutkan alisnya, Lin Xiao dengan cepat bertanya pada Lin Hu. Apakah saya merasakan sakit karena formasi? Lebih atau kurang? Jangan khawatir, kekuatan nagamu akan pulih pada waktunya tapi akan lebih baik jika kamu tidak menggunakan formasi untuk saat ini. Lin Hu memandang Lin Xiao dan hanya menggelengkan kepalanya yang besar. Meskipun dia ingin memberitahu Lin Xiao lebih banyak tentang hal itu, dia tidak berpikir bahwa pemuda ini akan mengerti. Selain itu, lebih baik bagi Lin Xiao untuk tidak terlalu memikirkannya. Ada batasnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat menggunakan formasi tanpa batas? Itu menghabiskan kekuatan nagamu seperti halnya formasi menghabiskan energi mental pembuatnya. Lin Xiao memandang Lin Hu tapi dia tidak peduli dengan naga itu lagi. Ayo pergi dan pergi ke ibu kota. Baiklah. Apakah kamu perlu menyesuaikan kekuatanmu terlebih dahulu? Pangeran Lan Xian menunjuk Lin Xiao karena Lin Xiao belum menguji kekuatannya di peringkat barunya. Tidak perlu, aku punya tester yang lebih baik di luar sana. Pangeran Lin Xian, jika Pangeran Lin Boang tahu bahwa dia diperlakukan sebagai penguji oleh Lin Xiao, entah apa yang akan dipikirkan pemuda itu. Desir. Mereka semua menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di luar tanah warisan. Putri Lan Yihua melirik ke arah di mana Putri Lan Xiao Yue berada dan menemukan gadis muda itu masih di sana, dengan gaun compang camping yang nyaris tidak menutupi apapun. Dia berbalik tanpa peduli pada orang lain. Haruskah kita pergi ke kota? Tentu. Mereka semua bergegas ke kota. Mereka yang melihat mereka tanpa sadar melangkah mundur tanpa ada niat untuk melawan mereka. Hanya melihat mereka tampil jauh lebih kuat dari tanah warisan sudah membuat mereka bahkan tidak mau melewati jalan mereka. Dan fakta bahwa mereka kembali ke puncaknya setelah menghabiskan hanya 2 hingga 3 jam di dalam tanah warisan telah membuat mereka bingung. Harta macam apa yang ada di dalam tanah warisan? Ibu kota kerajaan matahari. Lin Xiao memberi tahu tujuannya kepada pria yang menjaga rune teleportasi setelah membayar biayanya. Pria itu mengangguk dan kemudian mengaktifkan lingkaran, mengirim mereka semua ke tujuan mereka. Desir. Lin Xiao sudah bisa merasakan darah yang samar dan tekanan yang kental saat dia tiba di ibu kota.
Matanya diarahkan ke arah istana saat dia mengerutkan bibirnya. Mengambil geokomunikasinya, Lin Xiao menghubungi Han Jiang. Han Jiang, sekarang. Ya, Yang Mulia. Apa yang kau suruh dia lakukan? Pangeran Lin Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu yang penting. Lin Xiao menunjuk ke istana dan tersenyum tipis. Haruskah kita memeriksa apa yang terjadi di sana? Oke. Berjalan menuju istana, mereka melihat bahwa orang-orang yang biasanya melakukan aktivitasnya di jalan semua telah kembali ke rumah masing-masing. Lagi pula, mereka semua juga merasa tidak mau terlibat dalam masalah keluarga kerajaan. Belum ada yang mau kehilangan nyawanya. Jalan menuju istana sepi tetapi bau darah semakin kental. Lin Xiao telah memperhatikan bahwa ada begitu banyak orang yang meninggal hanya karena bau yang secara bertahap menjadi semakin tak tertahankan. Aku tidak percaya bahwa begitu banyak orang mati hanya untuk tahta, gumam Lin Yun. Matanya terpaku pada gerbang di mana bahkan kedua penjaga sudah kehilangan nyawa mereka. Fan Ling menghela nafas. Dari saat mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, mereka pada dasarnya mempertaruhkan nyawa mereka. Pada akhirnya hanya akan ada satu pemenang dan mereka yang tidak ingin mengikuti orang itu harus mati. Tidak ada pengecualian. Karena itu, pihak yang berambisi akan berusaha mendekatkan diri dengan calon yang dianggap menang. Dengan begitu, mereka akan dapat mengamankan posisi mereka dan mungkin mendapatkan posisi yang lebih penting di masa depan. Di sisi lain, mereka yang ingin bermain aman akan tetap tinggal dan tidak mencoba melakukan hal yang aneh. Mereka hanya akan mengikuti orang yang akhirnya naik tahta agar mereka bisa menghindari pertumpahan darah. Kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan terserah mereka untuk menentukan mana yang lebih cocok untuk mereka. Ayo masuk ke dalam. Suara pertempuran terdengar samar tapi Lin Xiao masih bisa mendengarnya dari aula utama. Sepertinya dia datang pada saat yang tepat, yaitu saat pertempuran belum berakhir tetapi sudah berlangsung lama. Berjalan ke aula, pemandangan kekacauan berdarah menyambut kelompok itu. Fan Ling menarik napas dalam-dalam pada pemandangan yang menghancurkan di hadapannya saat dia menahan diri untuk memastikan bahwa dia tidak akan pingsan. Itu sangat kejam. Ada begitu banyak bagian tubuh yang terlempar ke sana-sini. Aula yang dulunya megah di istana sekarang dipenuhi dengan potongan-potongan daging dan darah. Hanya sekelompok orang yang masih berdiri di sana dengan senjata di tangan. Ah, kamu akhirnya tiba, Lin Xiao. Suara sapaan itu hanya membuat bulu kuduk merinding. Tatapan Lin Xiao tertuju pada sosok di tengah, Pangeran Lin Bowang. Saat ini, sosok Pangeran Lin Bowang benar-benar berlumuran darah sementara tubuh yang dikenalnya jatuh tepat di samping kakinya, Pangeran Lin Hong. Lin Xiao mengangguk. Sepertinya kamu yakin aku akan datang ke sini. Akan sangat bagus jika kamu mati di tangan Kaisar Kerajaan Hualan itu. Pangeran Lin Bowang mengangkat bahu sambil mengayunkan pedangnya yang berlumuran darah. Tapi karena kamu berhasil selamat, bukankah itu berarti aku hanya perlu menghabisimu? Bab 438, Pertempuran melawan Pangeran Lin Bowang. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia memberi isyarat kepada yang lain untuk menyebar. Meskipun dia berpikir bahwa rencana ini akan sangat melemahkan Pangeran Lin Bowang, dia tidak menyangka bahwa pengikut yang mengikuti Pangeran Lin Bowang lebih banyak dari jumlah yang dia dapatkan sebelumnya. Beberapa orang, yang mengaku netral sebenarnya memihak Pangeran Lin Bowang. Aku benar-benar tidak mengerti ini. Pangeran Lin Bowang meletakkan pedang di bahunya, menatap Lin Xiao dengan nada merendahkan. Kamu tidak lebih dari seorang udik, yang mendapatkan statusnya kembali setelah tes darah dengan ketiga saudara kandungnya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu berhak atas tahta? Kamu tidak lebih dari budak darah rendah yang seharusnya mati saat itu di desa terpencil. Lin Xiao terkekeh. Mengingat fakta bahwa aku sudah dimasukkan ke dalam daftar pembunuhan bahkan sebelum aku tahu apa yang terjadi di sekitarku, apakah sudah terbukti bahwa aku benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertarung denganmu demi tahta? Cak. Apa yang dikatakan Lin Xiao benar, bukan rahasia bahwa saudara kembar Pangeran Lin San hilang karena ada banyak orang yang membidik kehidupan Pangeran Muda hanya karena Pangeran Muda memiliki begitu banyak kekuatan naga bahkan di masa mudanya.
Orang-orang takut dia mungkin menjadi kaisar meskipun pangeran pertama berasal dari cabang tanpa banyak kekuasaan. Pada akhirnya, itu hanya membuat mereka mempekerjakan orang untuk membunuh bayi kecil itu. Benar, tapi kau tidak akan pernah mendapatkan singgasana. Itu milikku. Bang! Saat Pangeran Lin Bowang berteriak keras, anak buahnya juga mulai bergerak. Ada dua orang yang sudah berada di Golden Court Stage 3 hadir di sana dan Pangeran Lin Yan dengan cepat melibatkan salah satu dari mereka. Adapun yang lainnya, Lin Yun dan Fan Ling bekerja sama untuk melawannya. Putri Lan Yihua dan Pangeran Lin Xian dengan cepat terlibat dengan para tetua lainnya di ruangan itu. Serahkan dia padaku. Penatua Wang, yang pada awalnya tetap sebagai penonton, melangkah maju. Pria di depannya menatap sesepuh dengan mata melebar. Elder Wang berada di Golden Core Stage 3, yang berarti kekuatannya akan condong ke arah Lin Xiao. Kamu di sisinya, Wang Jun. Aku berada di pihak yang benar. Penatua Wang memandangi ketiga anak muda itu. Kamu pergi berurusan dengan yang lain. Iya. Dengan kekuatan mereka sebagai penggarap inti emas tahap 2, pertarungan segera menguntungkan mereka. Pertama-tama, pengikut Pangeran Lin Bowang sudah lelah dan ditambah fakta bahwa anak-anak muda ini sangat energik, mereka segera tidak dapat mengejar ketinggalan. Sementara itu, Pangeran Lin Bowang menghadap Lin Xiao. Pedangnya berderak saat petir mulai terbentuk di permukaan pedang yang dia pegang. Petir, elemen yang dikenal memiliki kekuatan paling merusak dan juga elemen yang telah dilatih Pangeran Lin Bowang dengan sangat keras. Petir, Lin Xiao melihat riak di tangan Pangeran Lin Bowang dan mengangguk. Tidak heran kamu menang melawan Pangeran Lin Hong. Heh, cukup obrolan. Desir. Dengan teknik gerakannya, Pangeran Lin Bowang menghilang dan muncul kembali di dekat Lin Xiao. Tangannya mengacungkan pedang yang diselimuti petir saat dia berusaha mengambil nyawa Lin Xiao. Pedang Danau Dingin. Dentang. Kedua pedang itu berbenturan satu sama lain saat es mulai menghalangi petir. Pangeran Lin Bowang menyaksikan es terbentuk dan tertawa. Es, kenapa kamu memiliki elemen imut yang lebih cocok untuk wanita? Desir, bang, dentang. Saat Pangeran Lin Bowang menyerang, Lin Xiao memblokir serangan itu dengan mudah. Matanya kembali menatap pangeran di depannya. Andai saja waktu dan tempatnya tepat, dia akan menyampaikan keluhannya. Bukan niatnya untuk memiliki elemen ini, oke. Warisan yang entah bagaimana dia dapatkan setelah mengembara ke danau akhirnya menjadi warisan Kaisar Danau, yang pada akhirnya menjadi sumber elemennya. Dan mengapa mereka memilihnya, dia tidak pernah mengerti sedikit pun. Bang! Kamu terlalu berisik, sembur Lin Xiao. Dia jelas tidak ingin kehilangan muka dengan mengatakan bahwa itu bukan elemen yang ingin dia pilih. Pangeran Lin Bowang mendengus dan mengayunkan pedangnya sekali lagi saat petir berderak di udara sebelum menyebar. Dentang. Melihat es yang hancur, Lin Xiao mendecakkan lidahnya. Sulit untuk bertahan melawan petir, terutama karena kekuatan serangannya sangat besar. Namun, dia hanya perlu mengulur waktu. Desir, dentang. Bagaimana kalau kamu menyerah, Pangeran Lin Bowang? Anak buahmu tidak akan bertahan selama itu. Lin Xiao memutar tubuhnya dan menghindari serangan itu. Pangeran Lin Bowang mendengus dan kemudian menciptakan jarak antara dia dan Lin Xiao. Dia jelas telah melihat bagaimana anak buahnya berjuang karena mereka kebanyakan sudah kelelahan. Sudah waktunya untuk mengakhiri permainan. Permainan. Lin Xiao mengangkat alisnya. Bang! Pada saat ini, tekanan samar datang dari belakang mereka. Dia membalikkan tubuhnya saat yang lain juga menghentikan serangan mereka dan bergabung kembali dengannya di tengah. Sekilas, dia bisa melihat bahwa orang yang datang memiliki kekuatan Golden Core Stage 3. Penggarap tahap 3 inti emas lainnya. Lin Xiao terkejut. Dia tangan kanan kaisar dan biasanya bersikap netral. Namanya Yu Xi, Wang Jun yang memberikan penjelasan. Dia menatap pria parubaya di depannya dengan senyum pahit. Siapa sangka dia sebenarnya berpihak pada Pangeran Lin Bowang. Lin Xiao mengangguk dan menatap Pangeran Lin Bowang. Seperti yang diharapkan sebagai pangeran yang memiliki pengaruh paling besar. Dia tidak bisa diremehkan. Pria parubaya, Yu Xi, menatap Pangeran Lin Bowang. Yang mulia telah meninggal. Pangeran Lin Bowang mengangguk. Aku akan menjadi kaisar berikutnya.
Bantu aku menyingkirkan mereka. Ya Yang Mulia. Bab 439, Naga. Naga, naga. Wajah Wang Jun jatuh saat mendengar bagaimana Yusi memanggil Pangeran Lin Bo Wang. Dia menatap pria parubaya itu dan kemudian berbicara dengan tidak percaya. Hasilnya belum jelas, Yusi. Kamu bisa, tunggu saja. Aku tidak bisa. Kerajaan matahari tidak mungkin hancur saat ini. Yusi kembali menatap Wang Jun dan tersenyum pahit. Dengan perjanjian kita dengan kerajaan Hualan gagal, kita dalam posisi rentan. Jika seseorang yang lemah menjadi kaisar, perang tidak akan pernah berhenti. Anda. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Lin Bo Wang adalah orang yang tepat? Lin Xiao bertanya dan untuk pertama kalinya, dia tidak menggunakan kata kehormatan saat memanggil Pangeran Lin Bo Wang. Tatapannya dipenuhi dengan resolusi dan juga tekad. Yusi terdiam saat dia melihat ke arah Lin Xiao. Aku tidak bisa mempercayai seseorang yang muncul entah dari mana. Di mata sebagian besar dari mereka, Lin Xiao memang muncul entah dari mana. Mereka tahu bahwa ketika dia masih muda, dia memiliki banyak kekuatan naga yang bahkan sebanding dengan kaisar. Tapi bertahun-tahun telah berlalu dan Lin Xiao tidak pernah sekalipun mencoba ke aula paviliun naga. Banyak dari mereka yang tidak yakin apakah pangeran baru ini, yang kembali ketika dia sudah dewasa, akan mencoba memperebutkan tahta atau tidak. Dan bahkan jika dia mencoba memperebutkan tahta, akankah seseorang yang dulu menghabiskan hidupnya di desa terpencil, cukup mampu? Benar. Cukup mengobrol, bunuh mereka semua. Mata Pangeran Lin Bo Wang berkilat karena kekejaman. Itu selalu terjadi jika dia tidak bisa menggunakan seseorang dengan bakat hebat, orang itu harus dihancurkan dengan tangannya sendiri. Ya, desir. Dentang. Penatua Wang dengan cepat memblokir serangan itu. Matanya masih menatap Yusi dengan tatapan rumit. Dia sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa Lin Xiao sebenarnya adalah pewaris warisan kaisar. Tapi dia tidak tahu kapan Lin Xiao benar-benar berencana untuk mengungkapkannya. Bergerak. Tidak, aku tidak bisa. Yusi mengerutkan kening. Saat dia hendak menyerang lagi, mereka semua merasakan tanah berguncang. Getarannya begitu besar sehingga seolah-olah mengancam untuk menghancurkan seluruh ibu kota. Ini. Lindungi aku, teriak Lin Xiao saat dia bergegas keluar dari aula utama. Lawan, termasuk Pangeran Lin Bo Wang, tertegun melihat Lin Xiao lari seperti itu. Apakah sang pangeran takut gempa atau sesuatu? Sebagai kultivator, mereka akan melawan surga, jadi bagaimana dia bisa takut pada hal kecil seperti itu? Desir. Api menyebar di tanah saat Putri Lan Yihua berdiri sambil tersenyum. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Lin Xiao dan jelas, dia telah menunggu hari ini. Dia telah menunjukkan bakat dan kemuliaannya yang sebenarnya, memukau semua orang. Sekarang, giliran Lin Xiao. Biarkan semua orang melihat siapa yang benar-benar mampu. Bunuh dia. Pangeran Lin Bo Wang mengabaikan gempa saat dia berusaha untuk bergegas maju. Dengan Putri Lan Yihua menghalanginya, kedua elemen kuat itu saling bentrok. Bangunan itu mulai runtuh. Asteris gemuruh. Keluar. Desir. Mereka semua dengan cepat keluar dan Pangeran Lin Yan bersama yang lainnya menghentikan orang-orang yang akan keluar untuk mengejar Lin Xiao. Mereka tidak tahu rencana pasti Lin Xiao, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus mengulur waktu. Minggir, kau putri sialan. Putri Lan Yihua tersenyum tetapi dia masih mengulurkan tangannya, menghalangi rute Pangeran Lin Bo Wang. Saat ini, air dari bendungan yang jebol sudah sampai ke istana dan menggenangi dataran rendah. Aula utama terletak cukup tinggi dengan ribuan anak tangga. Lin Xiao sudah terbang menuju dataran rendah saat dia melihat air dengan bahagia. Akhirnya, selama beberapa tahun terakhir, dia selalu bingung karena rahasia yang dia pegang. Sekarang saatnya telah tiba, saatnya baginya untuk menunjukkan apa yang sebenarnya mampu dia lakukan. Guyuran. Masuk ke dalam air, Lin Xiao menarik ikat kepalanya dan meletakkan jarinya di dahinya sambil berteriak, Lin Hao. Semua orang bisa mendengarnya berteriak, tetapi mereka tidak mengenali namanya. Saat mereka berpikir bahwa Lin Xiao telah menjadi gila, mereka melihat cahaya datang dari arah Lin Xiao. Itu sangat menyilaukan sehingga membuat mereka tidak dapat melihat dengan jelas.
Seekor naga agung muncul tepat di hadapan Lin Xiao. Tingginya beberapa lusin kaki dan terbang dengan aura agung menyebar dari dalam seolah memberi tahu mereka bahwa tidak ada binatang lain yang akan ada di depannya. Sebagai manusia, mereka semua merasa sangat kecil di depan naga yang begitu agung. Naga, Yusi tertegun dan menggumamkan satu kata. Kata-kata seru lainnya yang akan dia ucapkan tidak bisa keluar karena matanya benar-benar terpaku pada naga di depannya. Pangeran Lin Yan dan Pangeran Lin Xian sudah lama mengetahui bahwa mereka yang memiliki warisan kaisar akan dapat memanggil seekor naga. Tapi apakah Lin Xiao bisa melakukannya dari dulu atau dia baru bisa melakukannya sekarang tidak diketahui. Mereka juga tidak pernah bertanya. Itu naga, kata Pangeran Lin Xian dengan kaku. Pangeran Lin Yan mengangguk. Akhirnya. Iya. Akhirnya adik laki-laki kita menunjukkan kepada dunia kemampuannya. Sekarang, semua orang menatap dengan tak percaya pada naga itu. Tidak hanya orang-orang yang berada di istana, semua orang dari radius ratusan kilometer bisa melihat naga hidup dengan mata kepala sendiri. Dan mereka semua tahu bahwa naga itu benar-benar muncul di kerajaan matahari. Itu berarti seseorang telah memperoleh warisan kaisar. Semua orang tahu bahwa selama orang itu masih hidup dan memimpin mereka sebagai kaisar, kerajaan matahari akan makmur. Ada naga yang hidup, Fan Ling juga melihat ke arah naga itu dengan kaku lalu menoleh ke Lin Yun. Lin Yun mengangguk dan tertawa samar. Tidak ada yang akan memandang rendah kita lagi. Bibir Fan Ling berkedut. Bab 440, siapa yang lebih cocok sekarang? Itukah yang ada di dalam pikirannya? Di dalam hatinya, Fan Ling mengerti bahwa tidak hanya tidak ada yang akan memandang rendah mereka, mereka akan mencoba menjilat mereka dengan kemampuan terbaik mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat tetap hidup dan sehat. Mereka yang berani menyinggung orang yang memperoleh warisan kaisar di kerajaan matahari akan menerima kemarahan semua orang di sekitar mereka. Semua orang menyukai kerajaan mereka dan tentu saja mereka berharap kerajaan mereka bisa makmur. Karena itu, mereka ingin melindungi yang memiliki warisan kaisar. Setiap musuh akan segera dibunuh. Bagaimana kamu menjadi begitu besar? Lin Xiao bergumam ketika dia melihat Lin Hu menjadi jauh lebih besar. Aku sudah berada di Golden Core Stage 3, yang berarti aku telah memulihkan ukuran asliku. Lin Hu menggerakkan tubuhnya sedikit untuk berbaring. Namun di mata orang lain, dia tampak begitu mengancam sehingga tidak ada yang berani bernafas tanpa izin. Lin Xiao menggelengkan kepalanya dan kemudian menatap sosok di atas tangga, yang masih menatap Lin Hu dengan ekspresi bodoh. Tanpa ikat kepala, tanda mahkota di dahinya tercetak dengan jelas dan tidak ada yang berani mengatakan sebaliknya. Pada saat itu, semua orang tahu. Lin Xiao adalah seorang kaisar yang dipilih oleh surga. Berbohong, Pangeran Lin Boang berteriak. Itu tidak mungkin, kenapa kamu yang dipilih oleh surga? Lin Xiao mengangkat bahu. Dia sebenarnya ingin menanyakan pertanyaan yang sama ketika pertama kali mendapatkan warisan karena itu sangat aneh di matanya. Untuk seseorang seperti dia, yang merasa bahwa dia tidak seharusnya mendapatkannya, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Aku mengerti, bukan? Lin Xiao membalas. Pangeran Lin Boang tahu bahwa dengan munculnya naga, jelas bahwa mereka yang memilih untuk memihaknya akan mati. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengabaikan kemunculan legenda yang sudah lama tidak muncul di kerajaan mereka. Ini adalah kesempatan mereka untuk menjadi lebih kuat sehingga mereka bisa bangkit. Tapi bagaimana mungkin Pangeran Lin Boang menyerahkan segalanya? Dia telah mengorbankan begitu banyak hal untuk bisa menjadi kaisar sejak dia masih muda. Dan sekarang orang lain mengambilnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dapatkah dia menerimanya? Selain itu, Pangeran Lin Boang tahu bahwa bahkan jika dia menyerah, Lin Xiao mungkin belum tentu membiarkannya. Desir. Menggunakan kinya, Pangeran Lin Boang muncul di hadapan Lin Xiao. Petir pecah di udara saat dia membanting pedangnya ke arah Lin Xiao. Dentang. Es mulai terbentuk saat Lin Xiao mengangkat tangannya yang memegang pedang. Dia memblokir serangan dari Pangeran Lin Boang dengan mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku hanya dengan itu? Bunuh dia! Pangeran Lin Boang berteriak putus asa. Beberapa dari mereka yang mengikutinya telah jatuh berlutut, merasa sangat menyesal.
Hanya beberapa dari mereka yang masih memegang senjata dan bereaksi terhadap kata yang diucapkan Pangeran Lin Bowang. Saat mereka bergegas, Penatua Wang mengangkat tangannya untuk menghentikan anak-anak muda itu. Sudah berakhir, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Mengapa? Dia tidak bisa bertarung sendirian. Dia tidak sendiri. Penatua Wang tersenyum. Dia telah melihat kekuatan naga itu dengan matanya sendiri di masa lalu. Itu sangat kuat sehingga tidak seorang pun boleh berharap untuk melawannya kecuali mereka lebih kuat darinya. Mengaung. Naga itu meraung dengan marah dan gelombang kejut membuat semua orang yang mengikuti Pangeran Lin Bowang kembali. Mereka memuntahkan darah saat bagian dalam mereka benar-benar bergejolak hanya dengan satu serangan kuat dari naga. Tidak. Pangeran Lin Bowang mengayunkan pedangnya dan mundur beberapa langkah. Dia mendongak dan memperhatikan Yusi, yang menatapnya dengan kasihan. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari apa artinya benar-benar tidak memiliki apa-apa. Suhu masih turun saat Lin Xiao mengayunkan pedang di dekatnya. Tahta tidak pernah menjadi milikmu, Lin Bowang. Lin Xiao menatap sang pangeran dengan senyum tipis tanpa kegembiraan di matanya. Jika dia tidak pernah muncul, tentu yang akan menjadi kaisar adalah Pangeran Lin Bowang. Namun, karena takdir, dia mendapatkan warisan. Sejak saat itu, sudah ditakdirkan bahwa Pangeran Lin Bowang tidak akan pernah bisa memegang tahta. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Desir, dentang. Pertarungan terus berkecamuk sementara di atas, orang-orang yang tidak lagi mau bertarung sudah menjatuhkan senjatanya. Beberapa dari mereka langsung menyerah, beberapa pingsan, dan anggota kelompok Lin Xiao semua bersorak untuknya. Wang Jun menatap Yusi. Sekarang kamu tahu. Yusi mengangguk dengan bodoh. Dia sudah berusia parubaya dan juga cukup kuat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa menerima berita yang di luar jangkauan pengetahuannya. Kamu tahu tentang ini? Aku menemukannya ketika aku berada di desa terpencil itu. Penatua Wang tertawa. Bayangan Lin Xiao berlarian di desa untuk menghindari pemukulan terlintas di benaknya. Saya telah melihatnya bahkan sebelum dia mendapatkan warisan dan dia adalah anak muda yang luar biasa jika saya harus mengatakannya. Hal yang paling luar biasa adalah kemampuannya untuk menarik masalah, tetapi Penatua Wang tidak akan pernah mengatakan ini dengan lantang. Dia tidak ingin dipukuli karena menyebarkan semacam berita. Bahkan jika Lin Xiao adalah pembuat onar, mereka bisa saja mengasosiasikannya dengan dia yang masih muda. Yusi mengangguk. Begitu, apa menurutmu dia akan memaafkanku? Saya yakin dia akan melakukannya. Banyak dari Anda hanya mengikuti Lin Bowang karena Anda mengira dia adalah orang yang tepat. Namun, di depan orang yang dipilih oleh surga, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Iya, bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.